Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Saudara, seorang calon haji asal Jember hilang dari asrama haji Surabaya saat persiapan keberangkatan rombongannya. Calon haji itu keluar asrama haji dan tersesat hingga 8 km. Petugas panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya kehilangan salah satu calon haji dari asrama haji Sukolilo. Calon haji bernama Sakir, berusia 75 tahun, diketahui tidak bersama rombongannya saat pemeriksaan untuk persiapan pemberangkatan pada Selasa sore 21 Mei. Petugas PPIH berupaya mencari Sakir dengan bantuan warga melalui siaran radio di Surabaya. Setelah disiarkan di radio, salah satu pendengar melaporkan keberadaan Sakir di wilayah Lebak Indah atau sekitar 8 km dari asrama haji Sukolilo, Surabaya. Saat ditemukan, Sakir masih memakai seragam calon haji. Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya Abdul Haris mengatakan Sakir menderita demensia atau pikun, sehingga saat keluar asrama haji, calon haji asal Jember itu tersesat. Kita pertama mengirim petugas gerak cepat dengan menggunakan sepeda motor. Kenapa? Untuk tidak bergeser ke lokasi lain. Begitu sudah diamankan dan dipastikan, kita jemput dengan didampingi oleh salah satu petugas dari kepolisian. Karena kita menjaga jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan, misalnya berontak kalau diajak masuk ke mobil, atau kelihatan ketika diajak masuk ke mobil berontak ada pihak lain yang menganggap kita melakukan pemaksaan atau bahkan lebih dari itu, mungkin penculikan. Jadi alhamdulillah semuanya setelah kita lakukan informasi itu, kita dapat informasi balik tentang posisi yang bersangkutan. Setelah diperiksa kesehatannya, Sakir diizinkan berangkat ke Tanah Suci bersama kloter 40 pada Selasa malam. Kasus calon haji hilang dari asrama haji menjadi bahan evaluasi PPIH untuk memperketat penjagaan. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, seorang pekerja bangunan di Kabupaten Sidoarjo tewas setelah tersetrum listrik dan terjatuh dari lantai 3. Korban meninggal di lokasi kejadian dengan luka parah di kepala. Jenazah Imam Mufid berusia 47 tahun warga Trenggalek tergeletak setelah terjatuh dari lantai 3 sebuah rumah di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Korban diduga meninggal karena menderita luka parah di kepala. Peristiwa bermula saat korban merenovasi lantai 3 rumah bersama rekannya. Alat yang digunakan pekerja berbahan logam sepanjang 2 meter. Diduga kurang waspada, logam itu menyentuh kabel listrik, tegangan tinggi di atas rumah hingga menyebabkan korban tersetrum dan jatuh dari lantai 3. Terus saat ini memang dia lagi ngerjain apa sih, Mas? Lagi korban itu. Plester talang. Oh, lagi plester. Ya. Berapa orang? Kalau seluruh karyawan 5. Tapi saat itu korban Aki sendirian. Oh, sendirian. Terus saat kejadian itu Mas jauh dari tempat dia? Jauh. Terus yang tahu gimana, Mas? Masnya taunya tiba-tiba gimana? Tahu ya atau apa? Pancaran listrik loh, Mas, yang tegangan itu. Terus gitulah. Ada pancaran listrik kayak api gitu. Terus kemudian saat itu waktu saya melihat korbannya lagi di mana posisinya, Mas? Di bawah. Setelah olah TKP, polisi membawa jasad Mufid ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk divisum. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Kita ke informasi lain, saudara. Pasar bonsai bagi sebagian orang mungkin terdengar asing. Di Kabupaten Bojonegoro ada pasar tempat berkumpul penjual maupun penggemar tanaman bonsai. Berbagai jenis tanaman bonsai dijual mulai dari 5.000 hingga puluhan juta rupiah. Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Pasar bonsai Bojonegoro ini berada di Gang Sawahan, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro. Di sini, berbagai jenis dan ukuran tanaman hias bonsai khas Bojonegoro dijual. Penggagas Pasar Bonsai Bojonegoro, Toto Sujatmiko, mengatakan pasar bonsai ini untuk memperkenalkan tanaman bonsai kepada publik
sekaligus untuk memberikan wadah bagi para pembonsai untuk memasarkan karyanya. Selain itu, dengan makin banyak bonsai yang dipamerkan, sehingga menjadi daya tarik bagi pengunjung dan calon pembeli. Itu sepakat dengan ada 8 komunitas, itu sepakat jadi satu untuk membangun pasar bonsai Bojonegoro. Jadi membangun pasar, semakin banyak bonsai, semakin banyak barang, kita berharap semakin banyak pembeli nanti yang datang. Yang kita siapkan itu untuk pembeli itu mulai dari bahan, bibit sampai dengan jadi. Harga Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp25.000 sampai harga Rp25 juta kita ada. Salah satu pembeli bonsai asal Kecamatan Balen, Sri Apti Handayani mengaku suka dengan tanaman bonsai. Sejak lama, ia menggemari berbagai jenis tanaman berbentuk kerdil dan menarik. Dengan adanya pasar bonsai, lebih banyak pilihan. Para pembeli dapat memilih baik dari bahan, bibit, hingga bonsai yang sudah jadi. Sedangkan untuk harga, mulai dari Rp5.000 hingga Rp25 juta. Nah, ini dengan adanya pasar bonsai Bojonegoro ini gimana? Seneng banget, jadi kita bisa saya antusias banget secara pribadi karena mungkin kalau kita ke pasar gini kan bisa tahu, bisa milih-milih, bisa banyak pilihan gitu. Di pasar bonsai ini, pengunjung tak hanya membeli bonsai yang diinginkan, tetapi bisa mendapatkan informasi, tips, dan cara merawat tanaman bonsai hingga tumbuh dengan bagus. Di pasar bonsai ini juga tersedia berbagai pernak-pernik bonsai, baik dari pot keramik hingga media tanam. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro. Tradisi larung sembonyo nelayan di Trenggalek melarung tumpeng dan hasil bumi sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.